saya nggak mau yang front line itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Bagaimana statement dari Arya yang menyinggung perempuan berhijab? Kemudian di Jawa, hampir provinsi-provinsi sudah bikin laporan juga. Halo semuanya, aku Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Dan teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update mengenai Arya Wedakarna. Kemarin ada statement dari Arya Wedakarna yang kontroversial dan ini juga menuai pro kontra di kalangan netizen. Lantas bagaimanakah statementnya? Ya udah, mari kita lihat ya bersama-sama. Gimana sekali kamu ini ya? Dan itu saya nggak mau yang front line itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Pakai bunga, kayak pakai apa, kayak jaket, pakai hijau di sini. Kalau bisa sebelum buka terus supaya pakai bulat hijau pakai. Makanya kasih di front line itu. Terdepan tuh kasih putra putri Bali. Dari zaman dulu saya sudah kasih kamu. Ngapain kasih yang enggak? Oh, videonya cuma itu aja, Bang. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Arya Wedakarna. Yang mana statementnya ini lantas menuai pro kontra di kalangan netizen. Ada yang menilai bahwa sebenarnya tujuan dari Arya Wedakarna itu baik, terutama untuk menonjolkan bagaimana putra-putri Bali di frontliner. Misalnya pas datang tamu gitu ya kan, disambut oleh putra-putri Bali yang menampilkan bagaimana budaya Bali. Misalnya pakai baju adat Bali, terus pakai bije misalnya di sini pas habis sembahyang. Intinya adalah menampilkan bagaimana budaya Bali. Namun sayangnya ada statement dari Arya Wedakarna yang menurut aku itu seharusnya tidak dikeluarkan seperti itu, karena ini juga menyinggung umat beragama yang lainnya. Salah satunya adalah mengenai penutup kepala. Beliau di sana tidak menyebutkan tentang hijab, tapi hanya menyebutkan penutup kepala saja. Dan banyak yang menilai bahwa penutup kepala ini merujuk kepada yang namanya hijab atau jilbab, karena beliau juga menyinggung tentang Middle East. This not Middle East. Apa itu Middle East? Middle East adalah kawasan Timur Tengah. Dan teman-teman, untuk Arya Wedakarna itu sudah memberikan klarifikasi atas bagaimana viralnya video dia yang diduga rasis kepada perempuan yang menggunakan penutup kepala. Dalam klarifikasinya, Arya mengaku bahwa video itu telah dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia mengatakan terkait dengan video viral yang berada di masyarakat, bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong-potong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Arya beralasan pernyataannya yang berujung viral bermula saat dia menggelar rapat daerah. Pada saat itu dia sedang memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai dan juga pimpinan Bea Cukai yang hadir. Dalam arahan tersebut, ia meminta agar putra-putri terbaik bangsa, dalam hal ini rakyat Bali, agar yang menjadi frontliner yang menyambut langsung para tamu yang mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Arya mengatakan bahwa pada saat itu kami memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai yang hadir dan juga pimpinan Bea Cukai untuk yang pertama, jika memungkinkan, untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat di airport Ngurah Rai. Saya kira hal ini yang sangat wajar. Siapapun dan dimanapun, tetap semangat putra daerah menjadi cita-cita dari semua wakil rakyat. Yang nomor dua, memberikan arahan, termasuk pada saat itu kami meminta kepada salah seorang karyawan atau karyawati yang kebetulan bersuku Bali yang hadir, untuk dapat lebih mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali di dalam proses menyambut selamat datang atau greeting atau pemeriksaan Bea Cukai. Misalkan kami menyarankan untuk dapat menggunakan bije atau beras suci yang biasanya didapat setelah persembahyangan. Dari pernyataannya itu, Arya menganggap tidak ada ucapannya yang menyinggung kelompok agama manapun dan suku apapun. Arya juga menerapkan bahwa arahannya ini selaras dengan Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2012, yaitu tentang pariwisata Bali yang berlandaskan kebudayaan dan dijiwai oleh agama Hindu. Dan maka dari itu, kami tidak ada menyebutkan
nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun, bahwa hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali nomor 2 tahun 2012, yakni tentang pariwisata Bali yang berlandaskan kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu. Saudara-saudara, Provinsi Bali sejak tahun 2012 telah memiliki peraturan bahwa siapapun komponen pariwisata yang ada di Bali, termasuk airport, termasuk pelayanan publik, harus mengikuti peraturan daerah yang dimana tegas bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata yang dijiwai oleh budaya agama Hindu, yakni Trihita Karana, Tatwam Asi, Sat Ripo, Triwarga, dan Tri Kaya Parisuda. Maka dari itu, saya ingin meluruskan dan juga memberikan wawasan kepada siapapun yang ingin bekerja di Bali, khususnya dari instansi negara, untuk dapat menunjukkan sikap ramah, sikap melayani dan mengayomi terkait dengan kedatangan tamu-tamu yang datang ke Pulau Bali. Maka dari itu, saya menyampaikan klarifikasi, dan juga seandainya jika ada pihak-pihak komponen bangsa Indonesia yang merasa tersinggung dan juga merasa keberatan dengan apa yang kami sampaikan, dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku wakil rakyat Bali di DPD RI memohon maaf dengan tulus. Semoga hal ini dapat terus memacu siapapun instansi negara yang khususnya yang ada di seluruh Republik Indonesia untuk dapat mengedepankan pelayanan prima, ramah tamah sebagai bagian dari budaya leluhur bangsa. Demikian dari kantor DPD RI Provinsi Bali kami menyampaikan hal ini. Matur suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Namo Buddhaya. Om Santi Santi Santi. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Arya Wedakarna. Namun nih teman-teman, meskipun sudah memberikan klarifikasi seperti itu, Arya Wedakarna ini terus mendapatkan banyak kritikan nih dari netizen. Dan bahkan nih untuk yang terbaru ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Bali berencana melaporkan anggota DPD RI Arya Wedakarna atas ucapannya yang menyinggung penggunaan hijab untuk perempuan. Seperti yang aku kutip dari CNN Indonesia, Ketua PWM Bali yang bernama Haji Husnul Fahmi mengatakan laporan akan dilayangkan dikarenakan Arya Wedakarna diduga melakukan penistaan agama. Dalam pernyataan beliau pada tanggal 3 Januari lalu di Denpasar, Husnul mengatakan nih, mereka sudah menyiapkan dari lembaga hukum akan melakukan laporan ke pihak kepolisian. Mereka nanti akan menuntut proses hukum dan bukan hanya permintaan maaf saja, tetapi proses hukum akan mereka lanjutkan. Husnul mengatakan Arya Wedakarna diduga kuat nih telah melakukan penistaan agama Islam lewat ucapannya pada tanggal 29 Desember 2023 di ruang rapat Angkasa Pura Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Yang mana statementnya sudah kalian dengar ya teman-teman di video yang kita tonton tadi. Adapun untuk Muhammadiyah Bali menyampaikan apresiasi atas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Arya Wedakarna sebagai bentuk check and balance atas jalannya roda pemerintahan di Bali. Namun Muhammadiyah mengecam nih bagaimana statement dari Arya yang menyinggung perempuan berhijab. Menurut ajaran agama Islam, kata Husnul ya, perempuan muslimah itu atau yang beragama Islam wajib menggunakan hijab atau jilbab sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Beliau mengatakan, hijab atau penutup kepala bukanlah pakaian khas Timur Tengah, melainkan pakaian wajib bagi perempuan muslim seluruh dunia. Sehingga ucapan saudara Arya Wedakarna menghina ajaran agama Islam dan melecehkan martabat jilbab sebagai identitas wanita muslimah di dunia. Sementara itu nih guys, untuk Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali menggelar rapat Dewan Harian yang dihadiri oleh seluruh komponen Ormas Islam di Bali di Denpasar pada hari Rabu tanggal 3 Januari yang lalu.
Agus Samijaya selaku Ketua Harian Bidang Hukum MUI Bali mengatakan pertemuan itu membahas tentang tindak lanjut atas ucapan Arya Wedakarna yang menyinggung perempuan berhijab. Dia menyebut bahwa sekitar 30 ormas Islam di Bali ikut dalam rapat. Di antaranya adalah Nahdlatul Ulama, kemudian ada juga Muhammadiyah, terus ada Persatuan Islam, Hidayatullah, hingga Aisyah. Dalam rapat tersebut nih teman-teman dihasilkan 2 keputusan. Pertama, mengadukan Arya Wedakarna ke Badan Kehormatan DPD RI agar dicopot dari anggota DPD RI Bali. Kemudian, melaporkan Arya Wedakarna ke pihak kepolisian. Dan lebih lanjut, beliau mengungkapkan, kita belum tahu akan melapor di mana. Meskipun sekarang laporan-laporan itu sudah tersebar hampir di setiap provinsi. Tadi kami mendapat informasi, NTB sudah melaporkan. Kemudian di Jawa, hampir provinsi-provinsi sudah bikin laporan juga. Di sisi lain nih guys, sekitar 200 umat muslim Bali menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPD RI Bali, Denpasar pada Kamis tanggal 4 Januari 2023 yang lalu. Jadi mereka itu menuntut nih pertanggungjawaban dari Arya Wedakarna atas pernyataannya yang dianggap memecah belah keharmonisan umat. Ada sebanyak 20 orang perwakilan diajak berdiskusi dan juga menyampaikan aspirasi oleh Kepala Kantor DPD RI Bali yang bernama Putu Rio. Namun sayangnya untuk Pak Arya Wedakarna itu berhalangan hadir teman-teman. Putu Rio lantas mengatakan bahwa rencana kehadiran 200 orang warga dalam aksi ini telah disampaikan terlebih dahulu ke Senator Arya Wedakarna. Namun nih guys, pihak sekretariat itu mendapatkan kabar bahwa Arya Wedakarna berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan di SMP 2 Marga Tabanan. Namun tenang saja, untuk Putu Rio itu nanti akan meneruskan aspirasi masyarakat muslim ke Arya Wedakarna. Sementara itu, Swasto Haskoro selaku koordinator lapangan dari masa aksi menyampaikan bahwa kehadiran mereka hanya ingin mendapatkan pertanggungjawaban saja dari pernyataan Arya Wedakarna yang dinilai mencederai kerukunan antar umat di Bali yang sejak zaman kerajaan telah terbangun. Dalam diskusi ini berulang kali disampaikan bahwa meskipun beragama Islam, mereka juga merupakan putra-putri Bali, dikarenakan nenek moyang mereka dan kampung halamannya ada di Bali. Swasto Haskoro lantas mengatakan, kami tersakiti, pedih melihat dan mendengar yang disampaikan AWK, dan era digital sama sekali tidak bisa dikontrol. Jadi kami datang sendiri ke kantor ini dengan tertib. Tujuannya ingin pertanggungjawaban dari sisi hukum. Kalau akhirnya harus dicopot, dipecat, barangkali bagus, karena sangat mencederai dan juga memecah belah umat. Dan teman-teman disebutkan bahwa ada 2 pernyataan sikap yang menjadi tuntutan mereka. Yang pertama adalah ingin agar mengusut tuntas dugaan tindak pidana penistaan agama dan juga pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh AWK. Yang kedua, mendesak kepolisian untuk menegakkan dan juga memproses hukum AWK. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana update perkembangan informasi mengenai Arya Wedakarna. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Yusuf pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.